semuanya, sebelumnya pertama-tama perkenalkan, nama saya Silvania Tanujaya, saya berasal dari kelas 12 Bahasa dan Budaya. Dan di sini saya akan membawakan materi tentang pemasaran, pembelajaran prakarya, dan kewirausahaan. Pertama-tama yang perlu kita ketahui, apa sih pemasaran itu? Nah, pemasaran adalah strategi bisnis atau aktivitas yang dilakukan untuk menyebarkan suatu produk dan mendapatkan sebuah keuntungan. Di sini kita memasarkan suatu produk ke berbagai tempat dan wilayah. Maka itulah kita membutuhkan adanya pemasaran. Dan yang selanjutnya, jenis-jenis pemasaran. Jenis-jenis pemasaran saya bawakan di sini ada 3, yaitu pertama melalui media iklan, yang kedua melalui media internet, dan yang ketiga melalui pemasaran langsung. Seperti yang kita lihat, apa sih media iklan? Contohnya adalah luxury brand di Times Square di New York. Lalu media internet yang dibawakan oleh BTS sebagai brand ambassador dari McDonald's. Mereka menyebarkan poster ke internet. Dan pemasaran langsung, yaitu penjualan di offline store secara langsung. Selanjutnya, fungsi-fungsi dari pemasaran. Yang pertama adalah meningkatkan penjualan. Di sini kita akan meningkatkan minat konsumen terhadap barang yang telah kita pasarkan dan yang telah kita produksi. Yang kedua, pengenalan produk. Di sini kita mengenalkan produk agar lebih banyak dikenal oleh banyak orang. Kita melakukannya seperti melakukan pemasaran yang secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga adalah riset, yaitu memahami target konsumen. Kita memahami berapa usia target dari konsumen yang kita targetkan. Dan yang keempat adalah kompetisi. Di sini kita berkompetisi untuk memenangkan persaingan antar merek lain dan memenangkan hati konsumen. Selanjutnya, 4 komponen dasar pemasaran. Yang pertama adalah produk. Kita memberikan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Dan yang kedua, harga. Kita memasang harga sesuai dengan target pasar. Jangan kita memasang harga dengan target yang tidak ditentukan, maka kita harus menentukan target-target pasar kita. Yang ketiga adalah tempat, seperti mall yang nyaman, tempat yang nyaman, bersih, dan yang membuat konsumen betah untuk berbelanja produk yang kita pasarkan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah promosi. Di sini kita akan menarik minat para pembeli untuk membeli barang yang telah kita pasarkan dan yang telah kita tunjukkan kepada mereka dengan cara melakukan pemasaran dan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin. Selanjutnya adalah contoh pemasaran. Di sini saya memberikan contoh penjualan telur ayam di pasar. Modal utama penjual adalah 1.200 per butir. Dan harga jual yang mereka pasarkan adalah Rp1.700 per butir. Maka mereka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp500 dari 1 butir telur ayam. Dan contoh kedua adalah penjualan telur ayam di supermarket. Di sini modal utama yang diberikan adalah Rp20.000 per 10 piece. Dan harga jual yang mereka pasarkan adalah Rp28.000 per 10 piece. Maka untung yang didapatkan adalah Rp8.000. Lebih besar daripada yang didapatkan di pasar, bukan? Oke, selanjutnya. Mengapa harga di supermarket lebih mahal dari harga jual di pasar? Itu karena jika kita membeli barang di supermarket, kita akan lebih dihitung mahal. Karena pertama, tempat yang disediakan lebih nyaman. Mereka menyediakan tempat yang indoor, tidak panas, ada AC. Dan yang kedua, tidak bisa menawar atau mereka menetapkan harga tetap. Mereka di supermarket tidak menerapkan tawar-menawar seperti di pasar sebagai layaknya. Karena di situ adalah harga yang telah ditentukan oleh perusahaan dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Dan yang terakhir, memiliki nilai pajak yang harus dibayar. Di supermarket, mereka memiliki pajak yang harus dibayar setiap bulannya. Pajak tempat, pajak listrik, dan yang lain. Itulah yang membuat barang-barang di supermarket terbilang lebih mahal. Dan kenapa barang-barang di pasar lebih murah? Yang pertama, berlakunya budaya tawar-menawar. Beda seperti di supermarket, di pasar kita menentukan
bisa menawar harga kepada penjual. Dan yang kedua, mungkin tempat yang disediakan tidak senyaman kita berbelanja di supermarket. Jika kita berbelanja di supermarket tempatnya indoor dan ber-AC, maka kita berbelanja di pasar tradisional tempatnya outdoor, bisa tergolong panas, kadang pun bisa hujan, ya tidak senyaman di supermarket. Dan yang ketiga, barang yang dijual biasanya masih segar karena dari tangan pertama. Maka dari itulah harga di supermarket itu lebih mahal daripada di pasar. Karena mungkin di supermarket bukan dari tangan pertama, tetapi di pasar biasanya dari tangan pertama langsung. Seperti petani yang baru memetik sayur langsung di drop ke pasar. Maka dari itu harganya lebih murah. Baik, sekarang kesimpulan yang akan saya sampaikan dari materi yang saya bawakan adalah pemasaran tidak semata hanya untuk mendapatkan keuntungan. Namun, di sini kita juga menjual kualitas kepada konsumen. Tetapi kita juga tidak ingin mengalami kerugian, bukan? Maka dari itu kita harus benar-benar memahami konsep pemasaran. Dan kita harus mempertahankan kualitas yang pertama. Jangan kita menjual kualitas yang tidak sesuai dengan harga kepada konsumen. Kita harus mempertahankan kualitas dan produk, maka kita akan menjaga bagaimana kepercayaan konsumen terhadap produk yang kita pasarkan dan kita jual. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang kata, saya mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan materi yang telah saya bawakan. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih.